Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang ke 3 tahun ini 3 tahun Rasa namanya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan Rasa jadi anak yang saleh, sehat, berkahi usianya, amin ya rabbal alamin. Nah, nanti insya Allah kita sama-sama akan membaca surat Ar-Rahman yang kebetulan ada mushaf ataupun pegang Quran ataupun di HP boleh membaca sama-sama. Yang lain misalnya ingin mendengarkan saja juga sama pahalanya membaca dengan yang sama insyaallah. Habis itu kita kirim doa untuk para keluarga kita yang sudah meninggal, sudah mendahului, kemudian baca surat Ar-Rahman. Kenapa baca surat Ar-Rahman? Karena Ar-Rahman itu namanya juga Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Itu surat yang membicarakan tentang luasnya nikmat Allah. Di antaranya putri bisa masuk kuliah, rezekinya ada, lulus, itu pun nikmat dari Allah. Mudah-mudahan bisa disyukuri oleh putri secara khusus, dimanfaatkan sebaik-baiknya insyaallah. Nah, tapi sebelum ke situ kita sama-sama saling mengingatkan, tabarukan untuk ngambil barokah. Jadi kalau kita melihat surat Yusuf gitu ya, di surat Yusuf, Ibu, Nabi Yusuf itu putra orang terpandang, Nabi Yakub, putra seorang nabi gitu. Orang yang tampilan fisiknya bagus, masih kecil, itu masih belum balik gitu, masih kecil, putih, ganteng gitu, dan akhlaknya bagus, akhlaknya baik, membuat ayahnya itu sayang banget gitu sama Yusuf. Tapi saudara-saudaranya iri. Bayangkan beliau ketika satu hari saudara-saudaranya musyawarah, kata saudara-saudaranya, Yusuf kita bunuh aja. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf, alitrahu ardal Yusuf, bunuh aja Yusuf, atau gimana kalau kita buang di
satu tempat yang tidak diketahui siapa-siapa, ya biar meninggal aja. Saudara sendiri sampai sebegitunya gitu, saking kuat dirinya. Terus kata satunya lagi, jangan dulu, buang di satu tempat yang di situ dilewati orang, terus dipungut jadi budak. Jadi budak itu kalau sekarang bahasa kerennya human trafficking, budak gitu. Nah, ternyata benar kan diajak main, Yusuf itu diajak main, meminta-minta mohon-mohon sama ayahnya supaya bisa diajak main. Akhirnya diajak main, ternyata di jalan itu sama saudara-saudaranya ditangkap, dilempar ke dalam sumur yang dalam satu. Habis itu cerita ke ayahnya, Yusuf dimakan serigala. Ayahnya sedih, namanya ayah kehilangan anak yang paling disayangi gitu ya, yang akhlaknya baik, yang tampan, yang itu sedih, nangis terus sampai buta matanya, nangis terus gitu. Nah, Yusuf anak orang terpandang yang masih kecil itu, terus ada orang lewat gitu kan, satu kelompok orang yang perjalanan jauh lewat, terus diambil jadi budak ke luar negeri ya. Anak kecil gitu diambil jadi budak ke luar negeri. Di luar negeri dijual gitu, dijual sama orang, dibeli sama pejabat di sana di Mesir, di luar negeri. Di sana dibeli sama pejabat. Terus namanya budak itu bukan karyawan. Kalau karyawan ada gaji bulanan. Kalau budak sekedar cukup makan sudah cukup. Kerja nggak boleh ngelawan gitu, nggak boleh. Kalau mau istirahat juga kalau nggak diizinkan nggak bisa. Jadi budak. Orang baik-baik, orang merdeka jadi budak, dijual jauh dari orang tua ke luar negeri gitu. Kebayang penderitaannya. Setelah beliau agak dewasa, beliau dewasa, jadi sosok yang luar biasa, badannya bagus, ganteng, udah gitu penampilannya bagus, akhlaknya bagus. Sampai istrinya yang punya rumah itu sampai tergila-gila sama Yusuf. Sampai satu hari disuruh masuk ke kamarnya, dikunci kamar, ditutup pintu kamarnya, diminta sama perempuannya melakukan perbuatan zina. Tapi Yusuf kuat iman. Yusuf di Quran sebutkan wa hammat bihi wa hamma biha. Yusuf juga pengen, perempuan itu pengen, tapi karena ingat sama Allah lari muter-muter kasur, muter ngelilingin dari ranjang. Akhirnya Yusuf lari ke pintu, diambil baju belakangnya robek. Pas dibuka pintu ada suaminya. Tiba-tiba sama istrinya dibilang, Yusuf mau perkosa saya. Tapi ada orang yang bersaksi, ada orang yang saudaranya itu datang bilang, sebentar jangan dulu divonis katanya. Coba kalau misalnya sobek di depan sini berarti Yusuf yang niat jahat. Kalau Yusuf bajunya sobek sini, Yusuf niat jahat. Berarti sama perempuannya berontak kan. Tapi kalau sobek di belakang, Yusuf orang baik, perempuannya yang niat jahat. Ternyata sobek di belakang, oke, Yusuf orang baik. Akhirnya jadi gosip di, kalau zaman sekarang kan ibu-ibu arisan gitu kan, tapi kan orang namanya pejabat gitu kan, orang-orang terpandang gitu. Akhirnya jadi gosip bahwa istrinya pejabat anu itu tergila-gila sama pembantunya sampai mau berbuat mesum. Oh, jadi gosip. Akhirnya dipanggil kan sama si perempuan ini, ayo datang ke rumah saya ibu-ibu. Datang dijijirkan, dikasih buah semuanya, kasih pisau semuanya. Yusuf tolong keluar cuma sekilas lewat, itu semuanya motong, melukai tangannya. Akhirnya setelah Yusuf nggak ada, baru tahu ini darah gitu. Udah gitu bilang, kata istrinya yang punya rumah itu, itulah kenapa saya tergila-gila sama Yusuf. Dahsyatnya kegantengan Yusuf itu begitu katanya. Akhirnya mereka sekongkol, ayo kita bareng-bareng bikin dikeroyok gitu Yusuf itu bareng-bareng katanya. Kalau Yusuf nggak mau, aku akan penjarakan dia. Itu Yusuf dengar, katanya Yusuf, ya Allah, mending saya di penjara daripada berbuat dosa. Yusuf akhirnya di penjara itu beberapa tahun. Bayangkan orang yang jauh jadi budak,
jauh dari orang tua, kemudian difitnah, kemudian dipenjara. Di penjara beliau tidak pernah mengeluh, jadi sabar gitu. Sampai akhirnya di akhir cerita beliau setelah beberapa tahun dikeluarkan dari penjara karena tidak bersalah, dan kemudian diminta untuk menyelesaikan satu masalah hukum, dan beliau menyelesaikan dengan baik dan akhirnya diangkat jadi pejabat, jadi bendahara negara. Setelah itu saudara-saudaranya datang karena paceklik di kampung bapaknya. Paceklik saudara saya nggak kenal ini Yusuf itu sudah berubah, dia nggak kenal itu saudaranya. Habis itu minta sesuatu gitu kan. Nah intinya, kalau ceritanya masih panjang, tapi intinya akhirnya Yusuf menjadi orang yang terpandang. Kemudian adik kakaknya berbuat jahat pada minta maaf sama Yusuf. Akhirnya ayahnya pun kembali melihat karena saking bahagianya ternyata Yusuf tidak meninggal. Nah, di akhir cerita itu Yusuf mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, ini inti dari ceritanya. Nabi Yusuf mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, dan orang yang sabar, Allah tidak akan sia-siakan pahalanya. Allah angkat derajat. Jadi maksud saya pada Fitri secara khusus gitu, seorang yang masih muda, masih semangatnya kuat. Coba baca kisah Nabi Yusuf. Coba kalau Yusuf sekarang itu hidup itu mungkin jadi artis gitu. Bagaimana ketampanannya, kegagahannya. Tapi Yusuf seorang yang taat kepada Allah, man yattaqi, bekal hidup takwa kepada Allah, taat kepada Allah, dan sabar dengan ujian. Insyaallah jadi orang yang sukses. Jadi Ustaz mau kasih satu intinya gitu, kalau ditanya prestasi yang diinginkan oleh orang tua itu apa untuk Fitri itu, sebetulnya prestasi yang diinginkan Putri ya, prestasi yang saya juga sebagai orang tua gitu ya, pengen Putri itu jadi anak yang solehah, masa muda itu dihabiskan dalam ketaatan, dunia itu ngikutin nanti. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, bagaimanapun sukses seperti membangun istana dari pasir, suatu saat akan hilang dan tidak akan pernah kembali. Tapi kalau kita menjaga aturan-aturan Allah, taat, adab baik pada orang tua, melaksanakan amanah dengan baik, sholat dengan baik, jaga diri, insya Allah bahagia dunia. Jadi itu yang paling penting, jadi kunci kesuksesan. Seperti tadi kata Nabi Yusuf, takwa dan sabar, insya Allah sukses. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja niat. Jadi budak, orang baik-baik, orang merdeka jadi budak, dijual jauh dari orang tua ke luar negeri gitu.